Pada hari Rabu, pada pukul 17.30 oleh tim, kemudian kami melakukan penyelidikan. Memang betul bahwa pelaku ini memang sudah tidur di rumah sebelah rumah korban. Yang betul itu ada kontrakan, ada 4 rumah, hanya satu-satunya kontrakan yang didiami korban. Kemudian pada pagi harinya pelaku masuki rumah korban melalui atap plafon rumah. Demikian, Pak. Ya, Pak Kasat Reskrim, apakah pelaku ini berusaha atau memang berniat untuk mencuri di kontrakan tersebut sehingga akhirnya ketahuan oleh korban? Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang kita temukan dari analisis gelar perkara, memang betul ada dugaan memang pelaku telah berniat untuk mencuri di rumah korban. Tuh. Baik Pak Kasat, hasil dari pemeriksaan saksi-saksi di sana juga bagaimana kemudian keseharian dari pelaku? Pelaku ini sendiri adalah pengangguran, Pak. Jadi pada saat kita menangkap pelaku juga, kita melaksanakan tes narkoba dan diketahui bahwa pelaku ini memakai sabu dan juga ganja. Demikian. Dan apakah juga di kontrakan tersebut memang sudah seringkali kehilangan barang-barang dari mereka yang mengontrak di sana, Pak Kasat? Sebelumnya tidak ada. Jadi memang korban ini sendirian. Dari 4 pintu kontrakan itu hanya korban yang mendiami. Jadi 3 kontrakan itu kosong, Mbak. Dari berita yang kami dapatkan, Pak Kasat, bahwa pemilik kontrakan juga sempat mengecek apakah memang pemilik kontrakan tersebut juga merasa curiga begitu dengan mungkin suara-suara yang ada di sana. Korban sempat menelpon pemilik kontrakan karena dia mendengar suara batuk sebelumnya. Dan kemudian pada pagi harinya pemilik kontrakan mengutus pengurus kontrakan untuk mengecek dan mengecek semua pintu kontrakan. Kemudian pelaku mengetahui itu, dia langsung naik ke pelapor, kemudian berpindah ke rumah korban. Ya. Pak Kasat, apakah pelaku ini memang tinggal atau berdomisili di sekitar kontrakan tersebut atau memang berasal dari wilayah lain yang sengaja untuk datang melakukan aksi pencurian? Untuk pelaku sendiri adalah tetangganya, Mbak. Jadi jaraknya juga nggak begitu jauh, sekitar 400 meter dari TKP. Baik, apakah pelaku dengan korban ini saling mengenal, Pak Kasat, selama ini dengan pemilik kontrakan juga? Kalau dengan korban, pelaku tidak mengenal. Jadi kalau dengan pemilik kontrakan, pelaku mengenal. Karena memang pelaku ini sebelumnya pernah bekerja mengawasi kontrakan tersebut. Oh, baik. Berarti pelaku juga sudah mengetahui bagaimana kemudian lokasi dari kontrakan tersebut untuk kemudian melancarkan aksinya, begitu ya, Pak Kasat? Betul. Jadi sebelumnya dia memang sudah melakukan perencanaan ya, bagaimana dia memetakan situasi, karena memang yang bersangkutan pelaku mengetahui persis bagaimana keadaan situasi rumah kontrakan. Baik, kemudian bukti atau petunjuk apa yang kemudian menguatkan polisi mengarah kepada pelaku ini sebagai pelaku pencurian? Baik, kita memiliki saksi kunci, kemudian ada juga persesuaian keterangan dan juga alat bukti. Demikian kita melaksanakan gelar perkara dan kemudian kita mendeteksi pelaku yang berinisial RI dan barang bukti yang ditemukan pada saat kami melaksanakan penangkapan itu ada 1 buah handphone korban yang telah dikuasainya, kemudian ada sendal ini juga kita ketahui bahwa adalah milik tersangka yang sudah berada di dekat TKP. Demikian. Baik, pasal yang akan dikenakan kepada tersangka apa, Pak Kasat? Kita menerapkan pasal berlapis, Pak. Jadi ada pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman mati dan penjara 20 tahun, kemudian pasal 351 ayat 3 penganiayaan menyebabkan korban meninggal dunia, kemudian ada pasal 36
365 pencurian kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, dan juga pasal 338 pasal pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ibtu Irawan Hadi Chandra, Kasat Reskrim Polres Kopu atas penjelasannya dan waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi dan selamat Terima bekerja kasih, Mbak. kembali, Pak. Terima kasih, Pak Kasat. Selamat pagi. Dan pemirsa,